anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, saya ini ya Allah kena kesulitan, saya ini massani yadurru, saya tertimpa kesulitan saya ini. Nabi Ayub tahu bahwa yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil tidak saya panggilkan namanya, yang besar tidak kita sebutkan gelarnya. Yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita diakui sebagai hamba-hambanya. Alhamdulillah, kita bersyukur dari lubuk hati yang paling dalam atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sebenarnya dipanggil kiai itu malu saya. Karena dalam tradisi NU, ini kalau kita bawa ke NU, Pak, seseorang itu baru dipanggil kiai kalau istrinya sudah lebih dari satu, Pak. Saya teringat betul acara NU pemilihan ketua umum di Sulawesi waktu itu. Waktu itu Menteri Agama kita Bapak Surya Dharma. Beliau dipanggil kiai sama pembawa acara. Pada Kiai Bapak Surya Dharma dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Itu kata Pak Menteri Agama, saya malu saya dipanggil kiai. Karena cuma baru bisa hafal ayatnya, belum bisa mengamalkannya. Ayatnya sudah hafal lebih dahulu itu. Semenjak di pesantren sudah hafal semua kita. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Nikahilah oleh engkau, oleh kalian yang laki-laki, wanita yang baik-baik, 2 atau 3 atau 4. Cuman yang baca ayat itu tidak sampai ke ujung. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tak bisa adil, 1 saja kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini termasuk yang penakut pula saya ini. Takut Pak, tak bisa adil.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keistimewaan yang kita tak boleh melakukannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istrinya lebih dari 9. Yang ditinggal matinya 9. Itu khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku adil itu bukan sama perasaan. Nah, ini saya ngajarkan aja nih kalau masalah ini pandainya. Prakteknya juga belum ini. Ada orang mengatakan, Pak Ustadz, saya istri saya 2 atau 3. Macam mana saya berlaku adil? Kalau soal perasaan, kita tidak dituntut untuk berlaku adil. Tapi kalau soal nafkah, wajib adil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Justru putra-putri Nabi Muhammad yang 6 orang itu selain dari Ibrahim, itu justru datangnya dari Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad anaknya, putra-putrinya 7. Satu yang bernama Ibrahim itu tidak dari Sayyidah Khadijah, tapi 6 yang lain, mulai dari Ummi Kulthum dan lain-lain sebagainya, itu justru anak dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sudah meninggal Sayyidah Khadijah, sudah wafat Sayyidah Khadijah, sudah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, balik dia menaklukkan kota Makkah. Itu kemana pergi? Yang disebutnya siapa? Khadijah, 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 Khadijah. Kalau bertemu dengan teman-teman Sayyidah Khadijah, itu duduk Rasulullah. Pernah ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi Muhammad berdiri di Ka'bah, lalu datang seorang perempuan tua, terbungkuk-bungkuk membawa tongkat, pakai tongkat jalan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh Nabi Muhammad selendangnya, dibentangkannya di tanah untuk mempersilakan perempuan tersebut duduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita perempuan itu. Ditengok oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kadang-kadang Nabi tertawa dia, kadang-kadang Nabi menangis dia di depan perempuan tua itu. Kadang-kadang Nabi tersenyum dia, kadang-kadang Nabi meneteskan air mata dia. Selesai pembicaraan itu, bertanya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, yang tadi itu siapa?" Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, "Siapa Rasulullah?" Seorang wanita tua yang sudah berhasil memikat perasaanmu, memikat hatimu. Engkau tertawa seakan-akan kebahagiaan menjadi milikmu. Kemudian engkau tiba-tiba menangis seakan-akan ada yang engkau gelisahkan. Siapa Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia itu temannya Khadijah. Dia itu adalah temannya Khadijah. Saya tertawa ketika diingatkan hal-hal yang mengembirakan tentang Khadijah. Tapi kalau diceritakan tentang hal-hal yang menyedihkan, menangis saya. Itu sebabnya kadang-kadang saya tertawa, saya menangis. Apa kata Aisyah? Cemburu Aisyah, gharat Aisyah. Khadijah, 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 Khadijah. Laqad abdalallahu laka khairan minha. Rasulullah, bukankah Allah sudah menggantikan untuk engkau yang lebih baik daripada Khadijah? Maksudnya dia. Maksud Aisyah itu adalah dia. Bukankah Allah Ta'ala sudah menggantikan untuk engkau wanita yang lebih baik daripada Khadijah? Tersentak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipandangnya Aisyah radhiyallahu anha.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalla. Kalla ya Aisyah. Tidak Aisyah. Tidak pernah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menggantikan orang yang lebih baik daripada Khadijah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, itu tandanya dalam perasaan Rasulullah kepada Khadijah. Kenapa Khadijah tidak tergantikan? Karena ketika semua orang kafir terhadap aku, kata Rasulullah, dia wanita pertama yang beriman. Indama harramani an-nasu, ketika semua orang tak mau memberikan harta kepadaku, dia orang pertama sekali yang memberikan semua hartanya. Itu sebabnya Khadijah tidak tergantikan. Jadi kalau soal perasaan tak wajib kita adil, tapi kalau soal nafkah itu wajib kita adil. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, itu berhubungan dengan nafkah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, jadi kalau mau manggil saya panggil ustaz aja. Kalau malu-malu manggil ustaz panggil bapak saja. Biar agak terasa muda, saya panggil abang aja lah. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, peristiwa hijrah ini kalau kita ceritakan hikmahnya tak cukup waktu kita. Saya tadi pun terlambat saya datang, Pak. Bu, minta maaf saya. Karena terlewat simpang Jalan Sukajadi ini. Hampir sampai ke Sungai Pagar tadi. Saya tanya anak saya, nampak masjid Muhajirin itu? Tak nampak begitu. Bukalah mata baik-baik, tengok baik-baik. Rupanya lah jauh kami terlewat ke sana. Tengok peta Google Map, ini pula untungnya nih. Ini untungnya teknologi ini. Tengok peta sudah jauh terlewat rupanya. Akhir balik lagi, dan itu yang membuat saya terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan itu tidak mengurangi arti dari kebersamaan kita. Hijrah, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, tak sempat kita menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi. Tapi di antara inti dari hijrah itu, di antara inti yang bisa kita petik dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa intinya? Ternyata dengan pergantian tahun sudah berkurang kesempatan kita untuk menyembah Allah. Itu yang jarang kita perhatikan. Orang pergantian tahun dari Desember ke Januari, macam-macam yang ditembakkan. Meledak petasan, berbunyi trompet, segala macam itu keluar. Bahkan salah satu provinsi di Indonesia, kita sebut saja DKI Jakarta, itu miliaran rupiah untuk menyambut pergantian tahun. Alangkah indahnya kalau dana sebanyak itu diarahkan kepada hal-hal yang lebih terasa manfaatnya oleh orang banyak. Pergantian tahun Hijriah, kita riang gembira juga menyambutnya. Semarak kita di mana-mana diperingati tahun baru Hijrah. Menyongsong waktu yang akan datang. Tapi ingat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hijrah ini, terutama dari pergantian tahun ini, bahwa sekali lagi ternyata kesempatan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sudah semakin berkurang. Saya lahir tahun 76, saya lahir. Di sini ada yang menjadi kakak tingkat saya waktu di pesantren dulu, Ustadz Jalinus. Di sini ada yang menjadi adik tingkat saya di pesantren dahulu, istri dari beliau ini. Saya tengok ada yang mantan santri saya. Sebenarnya santri itu tak ada mantannya, karena petuah Abu Ya almarhum kepada kami, jadilah santri sejati, jadilah santri seumur hidup. Itu yang sebenarnya santri. Tahun 76, sekarang sudah tahun 2017.
20. Artinya apa? Sudah 44 tahun. Itu masa yang sudah kita lewati. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur 50 tahun, itu masa yang sudah dijalani. Yang berumur 60 tahun, itu masa yang sudah terpakai. Siapa yang tahu di antara kita berapa waktu yang tersisa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti, yang paling pasti, dengan pergantian tahun itu, ternyata usia kita sudah semakin berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Kembali saja kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan waktu yang ada. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muda inilah, ketika muda berusia balik sampai 40 tahun, itu usia-usia energik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Di Mekah Rasulullah berdakwah, di Madinah Rasulullah berdakwah. Berapa Nabi Muhammad usianya ketika ditutup usianya oleh Allah Subhanahu wa taala? 63 tahun. Kalau dihitung dari masa diangkatnya menjadi rasul sampai meninggal dunia, itu hanya 23 tahun. 23 tahun bukan waktu yang lama, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi selagi muda kita pergunakan masa muda itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang akan mendapat lindungan sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kata Rasulullah. Yang satu di antaranya syabun nasha'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kita ni dididik. Yang muda-muda ini diajarkan, dibawa ke masjid. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti solat berjamaah, ingin dibuatkan saf khusus di belakang, silahkan. Biarkan mereka datang ke masjid. Pak, saya dulu Pak, waktu kecil-kecil masih ingat datuk saya kalau marah, yang saya bertemu dengan datuk saya itu ayah dari ummi, dari mak saya. Itu kalau marah ke kami, apa katanya? Kalau bahasa kamparnya, waang kalau tongkau-tongkau ndak den bawa ke masjid nah. Kamu kalau nakal ndak saya bawa ke masjid nanti. Itu ancamannya. Orang dulu marahnya seperti itu. Kamu kalau nakal kamu ndak bisa diatur, ndak datuk bawa ke masjid nah. Nanti tidak datuk bawa ke masjid. Jadi semenjak kecil anak itu masjid sudah ditanamkan ke dalam hatinya. Kalau kita sekarang marah kan lain sama anak. Kamu kalau nakal-nakal nanti tidak saya kasih HP. Alah. Jadi isi kepalanya apa? HP saja. Kamu nanti kalau nakal-nakal tidak saya bawa ke Sungai Hijau. Itu orang Kampar tuh. Kalau orang Pekanbaru, kamu kalau nakal-nakal nanti tidak saya bawa ke SKA. Akhirnya apa? Isi kepalanya SKA saja. Jadi rugi rasanya kalau dia tidak pergi ke SKA. Biarlah tak ke masjid, pokok ke SKA. Biarlah tidak ke masjid, pokoknya bisa main HP. Berbeda orang-orang tua kita, kenapa bertuah ucapan mereka itu? Tak ada yang tinggi sekolah, datuk-datuk kita. Saya sebut datuk saya ini. Datuk saya SD pun tak tamat. Dulu SD itu namanya SR, Sekolah Rakyat. Itu pun sedang dijajah belajar gitu. Tapi setiap ucapan yang mereka ucapkan bertuah. Kenapa? Karena tidak ada satupun ucapan yang mereka keluarkan
kecuali dipautkan dengan ajaran agama kita. Ke masjid, mengaji, ke surau, dan lain-lain sebagainya. Sekarang zaman sudah modern, zaman sudah canggih sekarang. Istilah-istilah seperti itu sudah tidak lagi berkembang di tengah-tengah kita. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu masih mempertahankan itu, itu mantap. Mantap tuh. Jadi kalau mau marah sama anak tuh, cobalah nakal. Tidak dibawa nanti acara Muharram. Cobalah tidak bisa diatur. Tidak dibangunkan sholat subuh nanti. Syababaka, masa muda engkau, qabla haramika, sebelum masa tua, sebelum bersakit-sakit, sebelum tak bisa melakukan apa-apa. Orang masih bersemangat, orang masih sanggup datang sholat berjamaah ke masjid. Kita tak bisa lagi. Kenapa tak bisa? Dah sakit dah. Dah sakit. Jangan ditunggu sakit baru ingin berubah. Itu keliru itu. Jangan ditunggu tua baru ingin berubah. Ini masjid, kata ketua kita tadi mau dibangun lantai 2-nya. Dibangun lantai 2-nya, megah masjid ini. Masjid megah, kalau isinya hanya beberapa orang, apalah artinya kemegahan itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi kita insyaallah tidak akan lama ini. Tidak akan lama. Karena ini sepertinya Pak, yang paling jauh tempatnya saya ini Pak. Jadi kalau ada yang ingin cepat pulang, saya ini yang paling berhak ini. Jadi kalau ibu-ibu ada yang mau pulang cepat, belum bisa Bu, sebelum saya yang pulang duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Sihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan masa sehat kita sebelum datang sakit kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tauladan kita. Tentu tak dapat kita mengukur seperti apa amal ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap tauladan kita. Seperti apa amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidur Aisyah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbangun Aisyah, Rasulullah sedang salat. Tidur lagi Aisyah, terbangun lagi, tersintak lagi Aisyah, Nabi Muhammad sedang salat. Bertanya Aisyah, "Kenapa Rasulullah seperti itu engkau wahai Rasulullah? Bukankah Allah sudah menghapus dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Artinya engkau sudah suci dari dosa." Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Kenapa saya tidak bersyukur? Kenapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat kesehatan itu anugerah yang paling besar bapak-bapak dan ibu-ibu. Cobalah, ini kita kalau berjumpa, kita lama tak bertemu, yang satu pergi merantau, satu ke sini, lama tak bertemu sekali, atau bertemu setiap hari, salam, apa pertanyaannya? Apa kabar? Pertanyaan pertama yang kita tanyakan adalah kabarnya, sehat atau tidak. Itu tandanya nikmat kesehatan itu luar biasa. Tak ada orang yang bertemu dengan temannya, pegang tangannya, lah bertambah bini, tidak ada. Lah bertambah istri, tidak ada. Pasti sehat dulu ditanya. Salam, sudah naik jabatan, tidak ada. Itu belakangan Pak, belakangan itu. Yang pertama ditanya, pegang tangan teman itu, apa kabar? Sehat enggak? Keluarga sehat enggak? Anak sehat enggak? Istri sehat enggak? Ditanya semua kesehatannya. Tandanya apa? Nikmat kesehatan itu luar biasa. Cuman sayang, sayang ada penyakitnya kita. Apa penyakitnya kita? Sedang sehat itu tak ingat bahwa sehat itu adalah nikmat. Kapan baru tahu kesehatan itu nikmat? Masuk infus di sini satu, di sini satu, jarum di sini dua, di sini dua, di perutnya satu, baru tahu bahwa ada nikmat yang bernama kesehatan.
Itu yang dikatakan guru-guru kita, nengok dia aja tak boleh dekat-dekat lagi. Dari mana menengoknya? Dari luar kaca ICU. Di ruang ICU. Apalagi zaman sekarang ini. Ini kalau cerita penyakit zaman sekarang ini Pak, takut kita. Karena penyakit di dunia ini Pak sekarang tinggal satu saja. Corona namanya Pak. Apapun sakit orang sekarang itu ujung-ujungnya corona semua. Sakit jantung hilang Pak. Paru-paru basah hilang, pokoknya corona penyakit sekarang nih. Saya semenjak di situ tadi sudah berusaha saya menahan batuk saya Pak. Karena takut saya batuk sekarang nih. Nanti kalau batuk apalagi nih live kan, pikir orang, ustaz aja lah kena nih. Akan berbahaya kita itu. Insyaallah enggak. Insyaallah enggak. Ini serak ini karena terlalu sering bicara ini Pak. Tak berhenti-berhenti bicara semenjak bulan haji kemarin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jaga kesehatan kita. Luar biasa sekali. Orang yang tahu nikmat kesehatan ketika dia sedang sakit baru terasa. Musibahnya apa? Kalau ada orang yang sehat lalu sakit dia, agak lama sakitnya, dia lupa bersyukur bahwa sehatnya lebih panjang daripada sakitnya. Kalau ingin kita berguru Pak, bergurulah kepada Nabi Ayub. Memang tak bisa kita mencapai derajat itu, tapi ada hal-hal yang boleh kita ambil dari Sayyidina Ayub. Nabi Ayub sakitnya luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan Nabi Ayub itu badannya berulat, kulitnya hancur-hancur, itu Israiliyat itu Pak. Tidak betul itu. Nabi Ayub sakit. Sakitnya parah. Apa tanda parahnya? Semua sanak famili, karib kerabat, keluarga meninggalkannya. Istri satu-satunya yang bertahan pun akhirnya tak lagi kuasa bertahan. Kalau ada orang mengatakan sakit Nabi Ayub itu sampai keluar cacing atau berulat badannya, jatuh ke dalam air jadi lintah katanya, jatuh ke tanah jadi cacing. Tak betul itu Israiliyat. Nabi dan Rasul sakit sesuai dengan derajat kenabiannya. Tidak penyakit yang akan membuat orang begitu jijik melihatnya. Enggak. Itu akidah kita. Tapi bahwa dia sakit parah betul. Apa kata Nabi Ayub? Anni massaniya burru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, saya ini ya Allah kena kesulitan saya ini. Massaniya burru. Saya tertimpa kesulitan saya ini. Nabi Ayub tahu bahwa yang memberikan penyakit itu adalah Allah. Sadar Nabi Ayub. Tapi apa katanya di ujungnya itu? Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau ada kita yang mengadukan sakit kita kepada orang, ada kita mengadukan kesulitan kita kepada orang, mengadu yang saya maksudkan ini mengeluh. Mengeluhkan sakit kita kepada orang, itu sama artinya kita mengadukan Allah kepada makhluknya. Berbahaya itu. Yang kita adukan itu Allah. Sakit datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kita. Adu kemana? Kepada tetangganya. Diadukannya kemana? Kepada karib kerabatnya. Itu sama artinya kita mengadukan Allah kepada ciptaannya. Tak masuk itu. Tak akan keluar kita dari permasalahan kita. Kalau ingin mengadu juga, mengadulah kepada Allah. Tertutup pintu di bumi ini semuanya. Macam ketua kita sampaikan tadi, masukkan proposal ke pemerintah, minta ampun susahnya. Tertutup pintu semuanya. Kemana proposalnya diajukan? Kepada Allah. Angkat tangan. Akhirnya apa? Datanglah nenek-nenek tadi itu mengantar ini. Itu baru satu itu 400.000. Kalau sempat 10 orang nenek yang macam itu ditarai ini 4 juta Pak. Diperbanyak aja nenek-nenek macam itu.
Ya, kalau bahasa kamparnya Pak, yang ditembak ninio tapi melatui kepada ibu-ibu. Yang ditembak itu nenek tapi meledaknya kepada ibu-ibu itu. Itu yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Ditutup semua pintu di muka bumi ini. Itu tanda apa? Datang kepada si A, tak bisa dia membantu kita. Datang kepada si B, tak bisa dia menolong kita. Datang kepada si C, tak bisa dia menolong kita. Camkan bapak-bapak, ibu-ibu, itu tanda apa? Tanda Allah lah yang akan menyediakan jalan keluar untuk kita. Ketika semua makhluk tak bisa lagi menolong kita, itu pertanda bahwa Allah lah yang akan mengurus urusan kita. Kalau Allah yang akan mengurus urusan kita, selesai insyaAllah. Selesai insyaAllah. Minta kepada Allah. Nah masalahnya kita ini apa? Minta itu pagi mau terkabulnya siang-siang, itu masalah kita. Minta sekarang mau dikabulkan sekarang juga, itu masalah kita. Itu masalah kita. Yang bagus itu minta, serahkan keputusannya kepada Allah. Biarkan Allah yang memberi. Kenapa dibiarkan keputusannya di tangan Allah? Karena hanya Allah yang maha tahu kapan dia harus memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu kepada kita. Jadi kewajiban kita apa? Cuma mengangkat tangan saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha hayyun karim. Allah Ta'ala maha hidup, maha kasih, penyayang, maha mulia. Yastahi, Allah malu idza rafa'al abdu yadaihi, apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya. Di mana malunya Allah? Ayyaruddahuma sifran. Allah malu menolak tangan yang tertengadah itu. Jadi sebenarnya siapapun di antara kita yang sudah mengangkat tangan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dijawab oleh Allah. Cuma Allah menjawab ada 3 caranya. 1, Allah kabulkan langsung permintaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak kabulkan langsung. Jadi bagaimana cara Allah menjawab? Allah simpan jawabannya di akhirat. Ditabungkan, akan kita ambil kelak di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tidak jawab langsung. Boleh jadi itu tidak jadi simpanan di akhirat untuk kita, tapi Allah menghindarkan keburukan yang sama dengan kebaikan yang kita minta. Ya Allah, luluskanlah anak hamba ya Allah jadi tentara. Luluskanlah anak hamba ya Allah masuk polisi. Luluskanlah anak hamba ya Allah jadi pegawai negeri. Allah tak kasih itu. Tapi apa yang diberikannya? Dihindarkan oleh Allah kemudaratan dari anaknya yang kalau dinilai sama nilai dengan permintaannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang Allah tidak jawab. Cuman kita tidak sadar cara Allah Ta'ala menjawab permohonan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sampai 5 aja Pak, sampai 5 aja. Yang ketiga, yang pertama tadi masa muda sebelum tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Yang ketiga, ghinaka qabla faqrika, kaya engkau sebelum miskin engkau. Ketika kita punya kelapangan, pakai kelapangan kita untuk membantu orang lain. Ketika kita punya kemudahan, pakai kemudahan itu untuk menolong orang lain. Tengok tetangga-tetangga kita, tengok sanak famili kita. Tengok, kalau ingin bersedekah, ingin berinfak, ingin membantu, dahulukan sanak famili kita. Kenapa? Karena kalau bersedekah kepada sanak famili, itu sadaqatun wasilatun, kata Rasulullah. Itu sedekah, ia juga menjaga silaturahim, ia juga. Dia ada orang sekarang kepada sanak famili dia tak mau dia bersedekah. Kenapa tak mau bersedekah? Masih ada juga lagi penyakit-penyakit lama yang disimpan, dendam-dendam lama yang dinutrisinya di dalam hatinya.
Akhirnya apa? Susah dia melupakan. Padahal salahnya sedikit aja dulu. Salahnya seketik adanya. Tapi tak bisa dia melupakannya. Akhirnya apa? Tak mau dia membantu anak saudaranya. Kalau bersedekah kepada orang lain, itu sadaqatun saja kata Rasulullah. Itu hanya sedekah saja. Tapi bersedekah kepada sanak famili kita, sedekah ia juga, silaturahim ia juga. Tengok, kalau kira-kiranya tetangga kita sangat membutuhkan, bantu tetangga kita, datangi tetangga kita, berikan uluran tangan kita. Oh, sekolah anaknya, tolong dia sekolah anaknya itu. Kalau bisa sekolahkan mulai dari pesantren, dari SMP, MTS sampai perguruan tinggi, sampai sebelum menikah. Orang tua, Pak, kewajiban menafkahi anak kalau yang perempuan sampai anak gadisnya menikah. Disitulah kewajiban ayah terhadap anaknya. Kalau anak laki-laki, kewajiban orang tua dalam agama kita sampai balik anak laki-laki itu. Sampai balik. Itu sebabnya kalau ada kita yang dari Sumatera Barat, dari daerah Sumbar, Bukit Tinggi dan sekitarnya, itu kalau anak laki-lakinya sudah balik, Pak, disuruh merantau itu. Disuruh merantau. Merantau lah nak, merantau lah yung, ang lagadang lah. Tinggalkan kampung ini, disuruhnya hijrah sama orang tuanya. Kenapa? Karena kalau sudah balik anak laki-laki itu, orang tua tidak punya lagi kewajiban. Di negeri kita ini, orang tua itu dilebihkannya kewajibannya. Lah balik anaknya pun karena dia belum mampu, belum bekerja, belum punya pendapatan, masih disapotnya anak itu, masih dibantunya anak itu. Kuliah, ditolongnya anaknya. Belum kawin, ditolongnya anaknya. Lah kawin pun kadang-kadang masih ditolongnya anaknya. Padahal tidak ada lagi kewajiban orang tua itu. Jadi apakah berdosa seorang ayah kalau anaknya sudah berkeluarga tidak ditolongnya? Tidak berdosa. Cuman kita ini orang timur. Orang timur ini hatinya lunak-lunak. Datangnya anak itu menetes sedikit air matanya. Nah, bayi utang gitu. Utang. Ditolong juga, dibantu juga. Bangun rumah anak itu, banyak lagi harta orang tuanya tuh untuk membangun rumah anaknya itu. Tetangganya sudah berdiri rumahnya, tetangga punya sepeda motor, datang lagi bantuan orang tua untuk membeli sepeda motor. Itu ibadah yang dilakukan oleh orang tua. Itu masuknya nanti kepada bab sedekah tadi itu. Berpahala seperti itu, berpahala. Datangi orang-orang yang memerlukan itu, ulurkan tangan kita. Memang prakteknya, Pak. Datang kita, Pak, Bu, nak, ini bayarkan ke SPP, bayarkan ke uang sekolah, bayarkan ke uang kuliah semester. Yang kita ucapkan itu. Tapi isi yang sebenarnya apa? Apa isinya? Pak, Bu, saya sangat cinta dengan harta saya ini. Betul-betul saya cintai harta saya ini. Cuman saya tak bisa membawa sendiri pulang kampung. Saya tidak sanggup membawanya ke akhirat sendiri. Tolong saya bawa harta ini agar saya terima kelak di akhirat. Itulah intinya sedekah itu. Bapak-bapak simpan duit puluhan juta di rumah, mati, meninggal dunia, tak ada apa-apa untuk kita. Tapi kalau kita infakkan, berarti kita minta tolong agar uang itu dibawa oleh orang lain yang insya Allah kita ambil nanti di akhirat. Itu intinya. Ibu-ibu berinfak ke masjid, itulah isinya. Saya sayang betul saya dengan uang saya ini, Pak. Cuman saya mau bawa sendiri ke akhirat tak bisa. Tolong saya bawanya. Ucapannya apa? Ini sedekah saya, ini infak saya, ini zakat saya, ini macam-macam. Pakai kemungkinan-kemungkinan yang ada itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, firaraka qabla sughlika. Masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Nabi Muhammad dalam hadis lain mengatakan,
Ni'matani, ada dua nikmat kata Rasulullah, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Tertipu banyak orang dalam dua nikmat itu. Apa yang pertama? As-sahhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Ini banyak orang tertipu ini. Banyak orang tertipu. Waktu yang luang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Duduk-duduk di pinggir jalan, dipetik gitar tuh sambil menyanyi-nyanyi. Orang yang jalan tuh dihitung semuanya sampai tengah malam. Sampai ke rumah belum habis lagi. Liverpool main pulaunya sama Manchester United. Lah menonton pula, tidak sempat tahajud dah. Akhirnya apa? Berhenti jam 4.30. Ketika azan subuh berkumandang, absen dia. Absen dia. Apa kata muadzin di masjid? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Dia tancap aja dia. Tak dipedulikan ya. Ada orang bertanya, Pak. Ada orang bertanya, Ustaz katanya, itu apa perlu dibacakan lafaz azan itu? Umpamanya ada sebuah masjid, Masjid Muhajirin ini, dan datang orang semuanya ke masjid ini. Dan datang orang semuanya. Lah terbangun orang semuanya untuk salat subuh, lah masuk ke dalam masjid. Apa perlu diucapkan as-salatu khairun minan naum itu? Salat lebih baik daripada tidur. Padahal orang sudah ada di masjid semuanya. Apa jawabannya? Jawabannya perlu. Jawabannya perlu. Karena ada orang yang tak baca itu. Sebab apa sebab tak baca? Orang dah datang semua nanti. Tak perlu dibaca itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad SAW, sahabat itu dulu udah bangun juga mereka. Udah terbangun juga mereka, tapi tetap dikumandangkan as-salatu khairun minan naum. Yang paling berat itu salat subuh inilah. Kalau zuhur kita salat di tempat kerja kita, yang dosen salatnya di dosennya, di universitasnya, yang di kantor salat di kantornya, disediakan musalla ataupun masjid. Yang berladang dia berkebun, dia salat dia di kebunnya, dibuatnya langgar, balai-balai, panggung-panggung untuk tempat salat. Salat zuhur tidak payah. Salat asar bisa kita melaksanakannya. Salat maghrib insya-Allah karena kita sudah sampai ke rumah semuanya. Walaupun capek-capek tetap ke masjid kita. Salat isya waktu kita lapang. Ini macam ini sekarang. Tapi salat subuh, salat subuh ini banyak tantangannya ini. Kata Rasulullah SAW, kalian kalau mau menengok orang munafik, salat subuh tengok katanya. Salat subuhnya tengok. Kalau tidak ke masjid subuh, tak ada halangan, tak ada rintangan, sakit tidak apa tidak, tak salat dia ke masjid subuh. Ini berbahaya ini. Apalagi yang muda-muda ini. Saya selalu menyampaikan ke santri saya. Santri saya, alhamdulillah, kalau di pesantren anak-anak, santri kita, kalau di pesantren mereka salat 5 waktunya terjaga mereka. Alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan ke santri saya? Yang muda-muda ini kalau angkat berat, mereka ringan saja, mudah saja mereka melakukannya. Suruh main bola kaki, main futsal 2 kali 30 menit, tidak berhenti mengejar bola. Bola itu satu saja, yang mengejarnya 11 orang, satu klub. 22 orang, 2 tim. Bola itu satu saja mau diperebutkan. Bola kaki 45 menit kali 2 10 menit, santai aja dia. Main bulu tangkis, santai aja dia. Angkat barbel, angkat berapa? Santai aja dia. Tapi coba disuruh ngangkat kelopak matanya subuh. Coba dia angkat kelopak mata subuh. Itu lebih berat daripada barbel yang 50 kilo tadi itu. Di situ masalah kita. Kenapa? Karena waktu luang kita habis untuk hal-hal yang tidak akan menunjang amal ibadah kita. Itu yang keempat.
Yang terakhir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Selagi diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati anugerahnya di atas muka bumi ini, maka pakailah sebaik-baiknya. Pakai sebaik-baiknya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir kalau udah tua sedikit, entahlah tuh. Lah mulai baun-baun tanah katanya, belum tentu. Ya, ada salah seorang guru pesantren, mungkin santri-santri kita yang tamat dari sana tahu itu. Ada guru pesantren itu, Pak, hari ini umurnya sudah 84 tahun. Hari ini. Sekitar itulah. Tapi masih sehat dia. Masih sehat dia. Matanya masih terang. Telinganya masih kuat pendengarannya. Berbicara dia masih sangat jelas. Memang kakinya sudah mulai sakit. Tapi kalau kekuatan ibadahnya, malu kita. Saya malu saya. Jadi pernah saya tanya, Pak, apa rahasianya? Apa rahasianya? Apa jawaban beliau? Saya semenjak balik semenjak mengerti saya agama, balik saya belajar agama, tidak pernah saya meninggalkan sholat sunat duha. Itu rupanya. Tidak pernah saya meninggalkan sholat sunat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Oleh sebagian ulama sampai 12 rakaat. Minimal yang paling baik 4 rakaat, 2-2. Tidak pernah saya meninggalkannya. Rupanya ibadah juga rupanya. Ibadah juga rupanya rahasianya. Hal-hal yang seperti itu mendorong kita untuk beribadah. Cuman jangan nanti sholat niatnya supaya umurnya panjang. Jangan. Karena kematian, kehidupan itu rahasia Allah. Ada orang yang mengejar-ngejar kematiannya, tapi tak mati-mati dia. Tadi minumnya baygon itu sekaleng, tak mati dia, Bu. Cepat ayahnya menolongnya. Kenapa minum baygon, nak? Ditanyanya macam-macam lah, diputuskan pacar segala macam. Kalau sekarang orang stres bukan karena diputuskan pacar, karena video TikToknya tidak banyak viewernya. Kalau tak banyak orang nonton TikToknya, sakit dia tuh. Padahal main TikTok itulah sakit tuh sebenarnya. Tak ada yang tahu. Orang yang tidak membayangkan kematian sama sekali, masih muda dia, rupanya dia yang lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah. Ada kisah. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan Nabi Daud. Salah satu yang diwarisi dari ayahnya itu adalah seorang menteri. Menteri Nabi Sulaiman. Jadi pernah suatu pagi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam duduk dengan wazirnya ini, dengan menterinya ini. Duduk dia berdua bercerita pada waktu pagi. Datang seorang laki-laki. Masuk kepada Nabi Sulaiman. Mata laki-laki tadi itu yang ditengoknya siapa? Menteri tadi. Menteri ini sudah berumur. Tengoknya diliriknya menteri itu terus. Sampai-sampai kata menteri itu, menggigil saya menengok tatapan matanya yang tajam itu. Keluar laki-laki tadi, pergi dia dari Nabi Sulaiman. Bertanyalah menteri kepada Nabi Sulaiman, Tuan, siapa laki-laki tadi itu katanya? Siapa laki-laki itu? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Yang tadi itu malaikat maut itu katanya. Malaikat maut katanya. Iya, malaikat maut itu. Pantaslah, menggigil saya. Betul-betul dingin badan saya. Mau apa dia, Tuan? Ya ada keperluan katanya. Apa kata laki-laki itu?
Tuan, tolong pindahkan saya ke India sekarang juga. Tadi kerajaan itu, pindahkan saya ke India sekarang juga. Nabi Sulaiman tunduk kepadanya seluruh makhluk halus, angin dan sebagainya. Akhirnya dipanggillah oleh Nabi Sulaiman angin. Datang angin. Datang angin. Diperintahkan bawa menteri saya ini ke India. Dia takut dia. Karena tadi ada malaikat maut bawa ke India. Zu, terbang sampai ke India. Sesudah itu datang lagi malaikat maut tadi masuk kepada Nabi Sulaiman. Ditanyakannya, mana bapak yang tadi katanya? Mana bapak yang tadi, Pak Menteri tadi? Kenapa kata Nabi Sulaiman? Bapak itu kata Nabi Sulaiman takut dia melihat engkau tadi. Engkau menatapnya terlalu tajam. Itulah, saya pun heran. Kata menteri, kata Nabi, kata malaikat maut, saya pun heran saya. Kenapa? Karena janjinya dengan Allah siang ini di India katanya. Janjinya dengan Allah Ta'ala, saya harus mengambil nyawanya siang ini di India katanya. Kenapa saya tengok dia masih di sini? Jadi takut dia bapak menteri tadi itu, dipikirnya dengan pergi meninggalkan tempat itu takkan mati dia. Rupanya memang janjinya di India itulah. Tak ada kita yang tahu rahasia kita. Ada bapak-bapak, kalau pernah dengar berita tahun lalu, ada orang yang mati karena terjun di jembatan danau. Dikejar-kejar orang, kayak mobil, dikeroyok, dapat dikerumuni masa, mau lari ke Bangkinang, orang datang dari arah Bangkinang, mau lari ke Pekanbaru, orang datang dari arah ke Pekanbaru, terdesak akhirnya di jembatan Danau Bengkuang itu. Dipikirnya apa? Air sungai itu akan menyelamatkannya, terjun dia. Rupanya memang janjinya itu di situ, Pak. 2 hari sesudah itu dapatlah mayatnya. Jadi tak ada kita yang tahu kapan rahasia Allah Subhanahu wa taala itu berlaku pada diri kita. Karena kita tidak tahu, maka selagi hidup kita pakailah waktu yang ada ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hijrah itu berubah menjadi lebih baik. Orang kalau tahun lalu tak berubah perangainya menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya, dia rugi dia. Kalau tahun ini tidak lebih baik daripada tahun lalu, rugi dia. Kalau yang akan datang tidak lebih baik daripada yang sekarang ini, dia rugi dia. Tertipu kita semuanya. Tertipu kita. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jadi balik ke pangkal kaji kita, bahwa peringatan-peringatan serupa ini setidak-tidaknya mengingatkan kita bahwa perpindahan tahun, pergantian hari, peredaran bulan itu memberi ingatan kepada kita bahwa kesempatan untuk menyembah Allah sudah berkurang. Sudah berkurang. Mudah-mudahan masyarakat kita yang ada di daerah kita ini dilimpahkan berkah, anugerah, kesehatan lahir dan batin pada kita bersama-sama, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita aman, tentram, terjaga, dan negara yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dari tangan-tangan, dari keburukan tangan dan hati manusia yang bermaksud untuk memecah belah kita. Mudah-mudahan para pemimpin kita sadar akan keadaan tersebut dan waspada kita bersama-sama menjaga keutuhan kita, menjaga persaudaraan kita. Hal-hal yang sifatnya tidak prinsip, maka tidak apa-apa kita berselisih faham, tidak apa-apa kita berbeda pendapat. Itu tandanya ada romantika dalam bermasyarakat, ada dinamika dalam bermasyarakat. Sekali lagi, hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu yang kita luangkan bersama-sama di masjid ini menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita yang hadir bersama-sama di masjid ini, merekalah yang akan melanjutkan perjuangan kita untuk selalu mengimarahkan masjid kita ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi agar negeri dan negara kita terhindar dari segala macam wabah, penyakit, mara bahaya, keburukan hati dan tangan manusia. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyati wa likulli niyatin salihah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم خفف عنا حجاب بشريتنا يا الله. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الوباء والبلاء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا يا الله. اللهم الطف بنا يا رحمن، ألطف بنا يا رحيم ويا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.